Shalom, selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan? Apa kabar keluarga besar GK Petra? Senang sekali malam hari kita bisa berjumpa kembali. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap terpelihara oleh Tuhan. Amin. Baik, dimanapun sahabat-sahabatku, kiranya kita semua dapat menikmati malam hari ini, menikmati kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu menyelamatkan hidup kita. Amin. Baik, sebelum kita mulai renungan dan doa malam, seperti biasa, buat teman-teman, para sahabat yang sedang mengalami pergumulan, ya, Shalom Yefta, selamat malam. Sampaikan pokok-pokok doa, kirim di kolom komentar. Nanti saya akan berdoa setelah selesai. Baik, kita angkat dulu satu pujian. Dan kiranya kita semua percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Salam kita Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, tunaikan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Salam Pak Pendeta Salomo. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Shalom Erna. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia di sepanjang hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Sungguh besar setiamu Tuhan bagi setiap kami. Sekalipun Kau izinkan kami di tengah-tengah masa sulit, di tengah masa pandemi ini Tuhan, tapi kami percaya Engkau baik, karena kami tahu kasih-Mu lebih besar dari pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi setiap kami siap mendengar.
karena kami butuh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, buat sahabat-sahabatku, buat Pak Pendeta Salomo Tinambunan, buat Henry Kurnia. Ya, nanti buat Henry Kurnia yang sedang isolasi ya. Saya berdoa nanti buat kesembuhan Henry, buat Erna, buat Yefta ya. Selamat malam. Baik, kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya sampaikan buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan, mempunyai pokok-pokok doa, sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan berdoa buat saudara semua. Amin. Setelah selesai renungan ini. Ya, baik. Kita langsung saja di bagian Alkitab kita, dan saya akan bacakan buat saudara karena memang ini panjang. Ya, karena ada bagian di dalam kitab Perjanjian Lama, dan kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu Allah membuat masalah menjadi berkat. Amin. Allah membuat masalah menjadi berkat. Wow, keren kan? Ya. Jadi bagi Allah, masalah, persoalan apa yang sedang kita hadapi dapat diubahkan menjadi berkat. Nah, ini yang penting. Tetapi ada prosesnya. Ya. Ada prosesnya bagaimana ketika masalah itu yang kita hadapi dapat diubahkan Tuhan menjadi berkat. Kita buka bagian Alkitab kita, yaitu kita belajar dari salah satu tokoh, yaitu tentang di kitab 2 Tawarik 20, yaitu tentang Raja Yosafat. Dan saya akan bacakan buat kita semua ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 30 ini panjang sekali saudara. Saya bacakan saja. Saudara menyimak dan mendengarkan dengan baik ya. Kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat ya. 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai dengan 30. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Jadi seperti biasa di zaman dahulu Perjanjian Lama gitu kan, raja-raja itu berperang, ya kan, merebut mencari kekuasaan. Tapi bangsa Israel itu memang diperintahkan Tuhan untuk menduduki tanah-tanah Kanaan dan memperluas kerajaannya. Ya, pada saat itu ada kerajaan Yehuda, yaitu yang dipimpin oleh Yosafat pada saat itu rajanya, ya kan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Jadi Yosafat memimpin kerajaan Yehuda akan dikepung oleh tiga kerajaan. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Perhatikan baik-baik ayat ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya. Jadi keadaan pada itu ketika kerajaan Yehuda mau diserang, ada pegawainya, anak buah Yosafat datang, Tuhan, kerajaan kita mau dikepung. Seberapa banyak daripada kita yang ketika kita mendengarkan kabar buruk, ya kan, kita menjadi takut. Betul? Yosafat pun sama, sekalipun dia seorang raja, punya pasukan, punya kerajaan, punya pahlawan-pahlawan yang luar biasa, punya persenjataan, tapi dikatakan ayat ketiga, Yosafat menjadi takut. Ya kan? Ayat keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah Yehuda dan Yerusalem di Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru. Nah, ini saya loncat saja karena panjang. Saya loncat di ayat yang ke-25. Ya. Ayat 25. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Jadi keadaannya perangnya sudah menang.
Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tema tadi yang sudah saya sampaikan, Tuhan membuat masalah menjadi berkat. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan membuat masalah menjadi berkat. Ya. Jelas sekali dikatakan apa? Dari awal ketika Yosafat mendengar bahwa kerajaan Yehuda, pegawainya, anak buahnya menyampaikan ada berita bahwa ada 3 pasukan kerajaan asing mau menyerang Bani Amon, Bani Moab, dan sepasukan dari pegunungan Senir. Gunung apa? Menim. Ya. Ayat yang pertama, setelah itu Bani Moab, Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gadi. Ayat 1 dan 2. Ketika Yosafat mendengar itu, Yosafat takut. Di ayat ketiga, dia sangat takut. Salam Bu Aping, salam juga buat saudara Teteng, salam buat yang lainnya. Jadi ketika takut, yang luar biasanya apa saudara? Yang luar biasanya adalah ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, ini penting banget. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul. Jadi gini, ketika Yosafat itu ketakutan, lalu mengambil keputusan. Ini yang penting. Langkah pertama yang diambil Yosafat adalah mencari Tuhan. Apa mencari Tuhan? Di dalam bahasa asli Ibrani itu ada bisa berarti mencari petunjuk, menanyakan kepada Tuhan. Caranya gimana? Ya kan? Caranya di ayat selanjutnya itu Yosafat berpuasa. Dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Dia berdoa, dia berpuasa, Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Ya kan di ayat selanjutnya. Sampai Tuhan mendengar dan sampai Tuhan menjawab. Amin. Jadi langkah pertama, bagaimana Allah bisa membuat langkah pertama yang Allah buat supaya masalah yang kita hadapi menjadi berkat, yaitu pertama, ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu persoalan, apakah masalah di dalam keluarga, hubungan suami istri yang renggang, masalah ekonomi yang tidak karu-karuan terlebih di masa-masa pandemi seperti ini, memikirkan anak-anak sekolah, bagaimana biayanya, bagaimana kita membiayai kebutuhan hidup, bagaimana kita membiayai biaya kontrakan, bagaimana kita membiayai untuk beli pulsa listrik. Itu kan masalah. Tetapi ketika punya masalah, Yosafat ketika menghadapi masalah, Yosafat yang dilakukan mengambil keputusan mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Jadi bukan lari, bukan mencari orang, bukan mencari manusia, bukan mencari orang kuat, apalagi orang pinter, ada dukun lah, tabib, apapun itu ya, orang pinter atau dukun enggak. Pertama adalah kita mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Amin. Kenapa ketika kita minta petunjuk Tuhan, kita mencari Tuhan, Tuhan maka akan membukakan jalan buat kita. Amin. Iya. Karena Allah itu sumber hikmat.
Allah itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan menunjukkan jalan. Kalau sepertinya kita jalannya buntu, kalau kita sepertinya pintu rezeki kita tertutup ya, kayaknya pintu-pintu usaha tutup. Yesus bilang, aku adalah pintu. Amin. Yesus adalah pintu. Yesus adalah jalan. Dia adalah juga terang. Kalau kita merasa pikiran kita gelap, jalan kita gelap, Tuhan Yesus adalah terang. Amin. Jadi pertama, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Jadi kita konsultasi. Itu bahasa pengertian kata lainnya. Konsultasi dengan Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya jalani? Amin. Jadi jangan mengandalkan pikiran sendiri, jangan mengandalkan kekuatan orang. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan menjauh hatinya daripada Tuhan. Tetapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Itu yang pertama, mencari. Jadi mengambil keputusan. Yang pertama adalah, langkah pertama mengambil keputusan yang benar. Apa keputusan benar itu? Mencari Tuhan. Amin. Nah, kemudian langkah yang kedua apa? Bagaimana supaya masalah itu menjadi berkat? Ya kan? Nah, langkah yang kedua adalah, kita baca ayat yang ke-13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Luar biasa tuh. Keluarganya pada ngumpul semua, bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria, ayat 14 ya, 2 Tawarik 20 ayat 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, ini seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah. Perhatikan. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Perhatikan ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Jadi poin yang kedua, bagaimana supaya masalah menjadi berkat. Yang pertama, ketika ada masalah kita datang mencari Tuhan, mengambil suatu keputusan yang benar, yaitu datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, gitu kan, dengan berdoa dan berpuasa. Nah, langkah yang kedua adalah, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Jadi ketika firman Tuhan, ketika roh Allah itu menghinggapi seorang, di sini kan Benaya, Yahaziel bin Benaya, ketika dia dihinggapi roh Allah, menyampaikan firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, buka hati kita, rendah hati, terima firman itu. Karena dikatakan apa? Terimalah firman itu dengan lembah lembut yang menyelamatkan jiwamu. Amin. Jadi ketika firman itu disampaikan, yes, terima kasih Tuhan, buka dengan hati. Sekalipun sekeras apapun firman itu, kita terima dengan lemah lembut. Amin. Jangan sampai, wah itu kayaknya pendeta nyindir nih, kayaknya pendeta nyindir deh, itu firmannya kayaknya kayaknya nyindir saya. Enggak saudara. Justru ketika kita merasa tersindir, puji Tuhan, karena Tuhan sedang berbicara. Tuhan mau mengubahkan hidupmu. Amin. Jadi ketika firman Tuhan itu datang,
Seperti Yosafat ini. Yosafat apa? Dia menyembah menyembah sambil bersujud ke tanah. Dia seorang raja. Ketika firman Tuhan itu disampaikan kepada Bani Asaf, orang bagian yang biasa memuji Tuhan gitu kan, ketika hinggap, dia bukan seorang nabi. Roh Tuhan hinggap pada Benaya, tapi Yehiel, ya kan? Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, tapi ketika Roh Tuhan hinggap dan dia menyampaikan firman Tuhan, Yosafat dengan rendah hati, dia lemah lembut. Ya Tuhan. Ketika Yosafat dengan lemah lembut sujud karena firman Tuhan itu yang disampaikan, semua rakyat juga sujud. Amin. Kedua, rendah hati. Ya kan? Itu langkah yang kedua. Nah, terus apalagi? Keesokan hari pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Mereka berangkat. Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi tetap percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan. Setelah kita buka hati, kita merendahkan diri, kita juga harus tetap percaya. Percaya saja, Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang bertempur, Tuhan yang akan menyelesaikan masalah. Bahkan untuk COVID ini saudara, Tuhan yang akan menyelesaikan. Tuhan yang akan menyelesaikan wabah pandemi ini. Amin. Bahkan buat teman-teman yang sakit COVID, Tuhan yang akan menyembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama, mengambil keputusan yang benar. Yang kedua, buka hati atau rendah hati. Yang ketiga adalah apa? Tetap percaya. Amin. Nah, lalu apa? Lalu yang keempat, ketika mereka mulai yang keempat adalah tetap taat. Ya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orangnya akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar dari muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang keempat adalah bersyukur. Jadi ketika, padahal belum selesai saudara, ini luar biasanya, padahal masalah itu belum selesai, tapi Tuhan minta kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Dikatakan Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu. Nah, ini berbicara iman. Jadi siapapun yang sakit pada hari ini, Tuhan, aku percaya aku sembuh. Amin. Itu iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah membuat masalah menjadi berkat? Yang pertama, kita mengambil keputusan yang benar. Ya kan? Supaya masalah yang kita hadapi menjadi berkat, pertama kita ambil keputusan yang benar. Apa keputusan yang benar? Mencari Tuhan. Mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan, meminta petunjuk kepada Tuhan, atau konsultasi dengan Tuhan. Tanya saja, Tuhan masalah saya, Tuhan persoalan saya, persoalan apapun itu. Amin. Yang kedua, buka hati, rendah hati. Rendah hati ketika firman Tuhan disampaikan. Ya kan? Di ayat yang berapa tadi? Ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Buka hati. Firman Tuhan bilang, terimalah firman Tuhan itu dengan lemah lembut, karena itu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi kedua, buka hatimu. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, dialah yang itu salah. Amin. Di Yohanes 3 ayat 34 kalau tidak salah ya, dikatakan, sebab barang siapa yang diutus Allah, dialah yang akan menyampaikan firman Tuhan. Jadi setiap orang, siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita harus hormati, kita harus hargai, karena Tuhan memberikan hikmat, memberikan kuasa untuk orang itu menyampaikan firman Tuhan. Jadi yang pertama, mengambil keputusan yang benar. Apa keputusan benar itu? Mencari Tuhan, meminta petunjuk oleh Tuhan, meminta petunjuk Tuhan. Yang kedua adalah buka hati. Buka hati kita. Yang ketiga, kita tetap percaya. Ya kan? Dikatakan apa? Ayat ke-20, keesokan harinya bagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem,
Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada Nabi-Nya dan kamu akan berhasil. Jadi percaya yang ketiga. Amin. Yang keempat adalah kita tetap bersyukur. Yang pertama, mengambil keputusan yang benar. Kedua, rendah hati. Ketiga, yaitu tetap percaya. Keempat, bersyukur. Nah, saya ulangi, apa yang Tuhan jadikan, berkat apa saja, berkat apa saja yang diterima. Nah, ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul. Jadi Tuhan yang menghadang musuh-musuh Yosafat. Amin. Luar biasa kan? Terus yang ke-23, lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-bunuh. Tuhan yang membuat musuh-musuh Yosafat saling membunuh, saudara. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah membunuh, barang-barang mereka ditinggalkan dan akhirnya dijarah. Kebiasaan perang begitu. Yang kalah, barang-barangnya dijarah bagi yang menang. Ya kan? Ayat 25, lalu Yosafat turun untuk menjarah barang-barang mereka. Ya kan? Ada ternak, harta, pakaian semua dijarah, ya kan? Nah, kemudian ayat yang 27. Ya, jadi berkat apa saja? Pertama, berkat jasmani, barang-barang, harta gitu kan. Yang kedua, ayat 27, lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Amin. Yang tadinya ketakutan sekarang jadi sukacita. Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Jadi musuh-musuh itu yang Tuhan yang mengalahkan. Sehingga Yehuda, Yosafat bersama rakyatnya, bersama pasukannya menjadi sukacita. Jadi yang pertama berkat jasmani, berkat sukacita, ya kan? Kemudian apalagi? Yang 29, ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka. Dan kerajaan Yosafat amanlah. Amin. Jadi Tuhan juga mengaruniakan keamanan kepada Yosafat dan rakyatnya. Jadi bangsa Yuda. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa membuat masalah menjadi berkat. Amin. Langkah-langkahnya seperti apa? Padahal awalnya Yosafat sudah ketakutan. Dia mendengar akan diserang 3 penjuru. Tapi ketika Yosafat ketika dia takut, dia mengambil keputusan yang benar, yaitu mencari Tuhan, menanyakan kepada Tuhan. Kemudian dia apa yang dilakukan? Dia berdoa, dia berpuasa. Dia mengambil keputusan yang benar. Kemudian apa keputusan yang benar itu? Dia berdoa, dia berpuasa. Kemudian dia buka hati ketika firman Tuhan disampaikan oleh salah seorang anak buahnya, kan, orang suku Lewi. Kemudian firman Tuhan itu disampaikan, dia langsung sujud menyembah Tuhan. Yang ketiga, dia tetap percaya bahwa Tuhan yang akan berperang. Yang keempat, bersyukur. Tuhan pasti akan membuat sesuatu itu jadi indah. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ingat, ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan takut, jangan gentar. Kalau takut, ingat, cari Tuhan. Cari Tuhan, bukan cari dukun, bukan cari orang lain. Amin. Apapun masalah yang kau hadapi hari ini, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan anak, apapun itu yang sedang terjadi, pendidikan anak, ingat, pertama yang kau lakukan, ambil keputusan yang benar, yaitu carilah Tuhan. Itu yang pertama, itu langkah pertama. Mencari Tuhan. Amin. Buka hati. Buka hati ketika Tuhan memerintahkan. Yang ketiga, tetap percaya. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama menguatkan kita. Dan kita tetap percaya masalah yang sedang kita hadapi di masa-masa pandemi ini, kita percaya itu mendatangkan kebaikan. Artinya bahwa masalah yang sedang kita hadapi akan menjadi berkat bagi kita, setiap orang yang percaya. Amin. Amin. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan menguatkan iman kami Tuhan, bahwa setiap masalah, bahwa setiap persoalan yang sedang kami hadapi, terlebih lagi di masa-masa pandemi ini, kami percaya itu menjadi berkat buat kami.
Yang terpenting adalah kami tetap mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami mau terus berdoa, berseru, menanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehendak kami. Dan kami tetap buka hati ketika firman-Mu sampaikan. Ketika ada orang-orang juga yang menyampaikan firman, kami buka hati, kami rendah hati. Dan ketika kami tak percaya dan kami tak bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong, melindungi, menjaga kami, menjaga keluarga kami, menjaga kesehatan kami dan anak kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Baik, saya akan berdoa buat teman-teman. Ya, di sini ada Yefta, ada Ito Flora Samosir, ada Ibu Aping, ada Zeta, ada Henry, ada Pak Salomo Tinambunan. Ya, saya akan berdoa buat kita. Ya, buat Henry yang sedang sakit. Siapa lagi ya? Saya baca dulu satu persatu. Ada Saudari Lasma Angela Kire, ada Pak Dame, ya, berdoa buat papanya ini ya, bapaknya Zeta yang sedang sakit. Oke, Pak minta doanya untuk papa dan anak saya agar sehat. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang menyaksikan pada malam hari ini. Ada Yefta, ada Henry, ada Ito Flora Samosir, Tuhan, ada Pak D Obaja, Tuhan, ada Pak Dame, ada Pak Pendeta Salomo, ada Ibu Aping, ada Zeta, ada Henry Kurnia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati saudara-saudara kami ini, memberkati, menolong Tuhan, sehingga dalam situasi yang sulit seperti ini tetap dalam keadaan sehat, tetap terpelihara imannya, tetap terjaga pelayanannya, bahkan keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan juga membukakan tingkap-tingkap langit untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Bagi saudara kami yang sedang mengalami kesulitan dalam bisnis, Tuhan, kiranya Engkau campur tangan sehingga bisnisnya boleh berjalan dengan lancar. Aku juga berdoa Tuhan bukakan peluang-peluang usaha di masa-masa pandemi ini sehingga dapat usaha dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Secara khusus saya berdoa buat Henry Kurnia yang sedang berada di isolasi, Tuhan, yang sedang terpapar COVID. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sembuhkan saudaraku ini Henry Kurnia di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini dengan kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan yang Tuhan berikan, dalam nama Yesus Henry Kurnia disembuhkan. Bahkan buat orang tua, buat papa dari Zeta dan anaknya Tuhan yang berada di Medan, dalam nama Tuhan Yesus tetap sehat dan sembuh dalam segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Buat Zeta yang berada di Malaysia Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biarlah Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah mendapat pekerjaan yang baik, pekerjaan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat setiap hamba Tuhan yang sudah hadir pada malam hari ini, buat Pak Obaja, Pak Salomo Tinambunan, dan buat Pak Dami. Tuhan berkati kesehatannya, berkati imannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, bahkan usaha pekerjaan yang sedang dijalaninya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anaknya, masa depan anak-anaknya, masa depan yang penuh gilang-gemilang, masa depannya berada di tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menuntun anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mencintai Tuhan, anak-anak yang menjadi kesukaan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih berdoa buat Bu Aping dalam pekerjaan usahanya, Tuhan berkati, bahkan anak-anaknya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga Ibu Aping, jaga imannya, jaga
usahanya juga Tuhan, jaga hatinya terus Tuhan, sehingga hatinya terus terpaut kepada Tuhan. Anak-anaknya juga diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi. Mamahnya juga dilindungi dalam nama Tuhan Yesus, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat itu Samosir Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Dalam nama Yesus senantiasa Tuhan jaga, Tuhan pelihara kehidupannya, pelayanannya juga berkati. Aku berdoa buat Yefta Tuhan, Yefta tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, diberkati dalam segala situasi, dalam keadaan Yefta menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan, sehingga Yefta menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Bapa dalam surga, aku juga berdoa buat Salomi Tuhan, kiranya Engkau menjaga, melindungi Salomi Tuhan, kiranya Engkau menjaga dia Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga imannya, cinta Tuhan dalam hidupannya, pelayanannya Tuhan jaga, kesehatannya Tuhan jaga. Terlebih lagi Tuhan, di dalam dia sedang berada di daerah, sedang melayani, Tuhan cukupkan segala kebutuhan hidupnya di sana Tuhan. Tuhan jaga, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan orang-orang yang berniat jahat, terlebih lagi virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dalam nama Yesus. Biarlah Salomi tetap dalam keadaan sehat, dan dia tetap menjadi seorang wanita yang terus dipakai Tuhan dalam melayani dimanapun Tuhan tempatkan. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat Lasma, Angelia, Ray Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati saudariku ini, biarlah Tuhan menjaga, Tuhan memberkati hidupnya, memberkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan tetap menjaga, jauhkan dari sakit penyakit, dari apapun itu. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Bapa dalam surga, aku berdoa buat Erna Hutasoid Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, Tuhan berkati anak ini, Tuhan jaga hatinya, jaga kehidupannya, pergaulannya, biarlah imannya semakin kuat, kehidupannya semakin memancarkan kasih Tuhan, biarlah menjadi terang Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada, di tengah-tengah keluarganya juga berada. Dalam nama Yesus, masa depannya Tuhan pelihara, bahkan untuk segala kebutuhan hidupnya, atau dia mau mencari pekerjaan Tuhan, Tuhan berikan pekerjaan terbaik dalam nama Yesus. Keluarganya juga dipelihara, keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa buat Syamwan Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga saudaraku ini, memelihara imannya, hatinya tetap terpelihara Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap terus menyertai kehidupannya, menuntun dia, memelihara dia Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan, terlebih di masa-masa pandemi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk setiap ketua sinode kami, untuk ketua Pak Untung, tim NLT Tuhan, Bu Friday, Pak Yoyi, bahkan seluruh jemaat, bahkan tim pelayanan di GKA Kekal, dan hamba-hamba Tuhan seluruh GKA yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya Engkau campur tangan, melindungi hamba-hambamu ini. Mereka selalu bekerja keras untuk melayani-Mu, menjangkau jiwa-jiwa untuk-Mu. Tuhan berkati mereka, berkati imannya, jaga kesehatannya, berkati kesatuan hati antara tim penata layan, tim musik, tim penginjil, pengajar, guru, gembala. Tuhan berkati. Tidak ada perpecahan, tidak ada gontok-gontokan, tidak ada keirian, tetapi yang ada kerukunan. Karena ketika kerukunan terjadi, maka berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga-keluarga diberkati, anak-anaknya diberkati, semuanya diberkati, jemaatnya semua diberkati Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menjaga setiap jemaat GKA di seluruh Indonesia dan di Malaysia, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari ajaran-ajaran yang tidak benar, tetapi tetap biarlah jemaat-jemaatnya menjadi jemaat yang kuat, sehat, pengajarannya benar, dan mereka semakin hari bertumbuh dan berbuah, dan semakin Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di jemaat-jemaat GKA ini Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, aku juga berdoa buat Pak Yoyi sebagai gembala GKA Petra Blok M. Tuhan berkati Pak Yoyi sebagai Pak Gembala yang terus mempunyai hati, sekalipun di masa-masa PPKM ini secara virtual tetap membawa jemaat untuk bersatu, untuk berfellowship, boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk saling untuk menasihati dan menguatkan, supaya
kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan tujuan tidak terputuskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Ibu Niken dan semua tim pengembalaan, ada Pak Dek Toto, Ibu Ucu, Om Jerry Pais. Tuhan berkati senantiasa. Kiranya biarlah tim pengembalaan ini semakin hari semakin solid, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin memancarkan kemuliaan Tuhan, semakin bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati anak-anaknya, buat Nindi, buat Dito, buat Andin, buat Sifra yang di Australia, buat Yefta, buat Jefferson, buat Jessica, buat PJ, buat Pilo, buat Jopina dalam, buat Usifiona juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa keluarga ini, anak-anaknya semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh. Kalau ada pun dosa yang dilakukan, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Mereka anak-anakmu, mereka adalah biji mata Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus memproses, dan mereka juga dibentuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, sehingga dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan Guru Abah, pelayanan Ibu Ucu di hari Minggu, pelayanan tim multimedia, musik, semua Pak Gani, Ibu Yuyun, semua tim pelayanan pelayanan kaum marginal, pelayanan penjara-penjara. Tuhan berkati. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus yang akan menuntun kami semua untuk berjalan benar, untuk melayani dengan hati nurani yang murni. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak di GK Petra, biarlah menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, tidak ada mengalami pembulian, tidak ada tekanan, tetapi mereka hidup dalam keceriaan. Mereka semakin bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Aku juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Indonesia kembali bangkit, Indonesia kembali pulih. Bahkan pasien-pasien COVID yang sedang sakit, Tuhan, mereka disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku juga berdoa untuk para medis, para dokter yang sedang melayani, merawat Tuhan. Berkati mereka tetap dalam keadaan sehat, mereka terlindungi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang bersatu melayani para pasien ini Tuhan, dan orang-orang yang terdampak COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga dapat menyampaikan kasih Tuhan buat mereka, sehingga mereka merasakan bagaimana cinta Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat Evert, Samima, Leisina. Tuhan berkati saudaraku ini dalam situasi apapun kondisinya. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jaga hatinya, imannya, apapun yang sedang dialami, pergumulan apapun, dia tetap Tuhan pelihara dan tetap Tuhan jaga dan berada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Aku juga berdoa buat saudara-saudaraku yang ada di Cirebon, ada di luar Jawa, di luar Jakarta, ada di Kalimantan, buat teman-temanku di Kalimantan, di Malaysia, di Maluku, di Ambon, di Bali Tuhan, di Sumatera Tuhan. Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka saat ini. Kalau mereka sedang dalam masalah, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka. Kalau mereka sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sedang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Kalau mereka sedang dalam berbeban berat, Tuhan berikan mereka kelegaan. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong mereka. Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup memberikan solusi yang terbaik buat sahabat-sahabatku ini. Terima kasih Tuhan. Kalau ada teman-teman kami, saudara kami yang masih dalam hidup kegelapan, Tuhan berikan kasih karuniamu, berikan terangmu, sehingga sahabat-sahabat yang hidup dalam kegelapan mereka melihat terangmu yang ajaib, sehingga mereka berbalik kepada Tuhan, sehingga mereka melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan, bagaimana mereka merasakan cinta Tuhan, sehingga hidupnya mengalami pertobatan, sehingga keluarganya dimenangkan, diri hidupnya dimenangkan, dan membawa nama kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, aku juga berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa Indonesia. Ada banyak ujaran-ujaran kebencian, ada banyak orang-orang yang berniat jahat kepada pemerintah. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya pemerintah yang sudah Kau pilih ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati presiden kami, memberkati bangsa kami, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari kudeta dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Indonesia tetap ke dalam keadaan aman, biarlah Indonesia dapat menghadapi dampak pandemi ini, sehingga dapat teratasi, sehingga rakyat ini bisa bekerja, Indonesia bisa pulih, ekonomi pulih, bangsa Indonesia kembali menjadi negara yang makmur.
dan sentosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, aku berdoa untuk setiap orang-orang yang sedang mencari pekerjaan yang terdampak dari COVID-19 ini. Tuhan, berikan mereka peluang, berikan mereka usaha, berikan mereka jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dapat menemukan suatu pekerjaan, sehingga dapat menghasilkan, sehingga hidup mereka tertolong, pekerjaan mereka, sehingga mereka dapat bekerja dan dapat memberikan kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh baik. Hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Baik, kita angkat tangan kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup, Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudaraku, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Kiranya kita tetap kuat, tetap sehat, dan terpelihara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, buat Teteng, saudaraku, Tuhan berkati senantiasa. Tuhan Yesus berkati. Shalom, sampai jumpa minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Hari Selasa jam 9. Oke, Brother Teteng, engkau tetap engkau sehat, engkau diberkati Tuhan, keluargamu bahagia, usahamu tetap diberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom.